Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas tentang evaluasi. Apa itu evaluasi? Hakikat evaluasi. Program pengajaran merupakan suatu rencana pengajaran sebagai panduan bagi guru atau pengajar dalam melaksanakan pengajaran. Agar pengajaran bisa berjalan dengan efektif dan efisien, maka perlu kiranya dibuat suatu program pengajaran. Program pengajaran yang telah dibuat yang memiliki kelemahan tidak terjadi lagi pada program pengajaran berikutnya. Maka perlu diadakan evaluasi program pengajaran. Evaluasi merupakan hal yang penting dalam proses belajar mengajar atau PBM, karena evaluasi dapat mengukur seberapa jauh keberhasilan peserta didik dalam menyerap materi yang telah diajarkan. Dengan evaluasi maju dan mundurnya kualitas pendidikan dapat diketahui, dan dengan evaluasi kita dapat mengetahui titik kelemahan serta dapat dengan mudah mencari solusi untuk perbaikan. Tanpa evaluasi kita tidak akan mengetahui seberapa jauh keberhasilan peserta didik, dan kita tidak akan ada perubahan menjadi lebih baik lagi. Evaluasi menurut Suharsini Arikunto adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Evaluasi sebagaimana dikatakan Groenland merupakan proses yang sistematis tentang mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan informasi untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran telah dicapai oleh siswa. Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadinya perubahan tersebut terhadap peserta didik dan sejauh apakah perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik. Evaluasi juga dikatakan sebagai proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan menilai yang terjadi dalam kegiatan pendidikan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Lalu apa tujuan evaluasi? Yaitu untuk mengetahui kemajuan peserta didik setelah ia menjalani pendidikan selama jangka waktu tertentu. Juga untuk mengetahui tingkat efisiensi metode-metode pendidikan yang diperlukan pendidik. Lalu apa fungsinya? Fungsi evaluasi
yaitu penilaian berfungsi selektif, penilaian berfungsi diagnotis, penilaian berfungsi sebagai penempatan, penilaian berfungsi sebagai pengukuran keberhasilan. Lalu fungsi evaluasi bagi siswa itu apa saja? Bagi siswa, evaluasi digunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilannya dalam mengikuti pelajaran yang telah diberikan oleh guru. Dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan, yaitu hasil bagi siswa yang memuaskan. Hal ini akan menjadi motivasi bagi siswa untuk mempertahankannya di masa yang akan datang dan menjadikan lebih giat dalam belajar. Bahkan dapat pula terjadi sebaliknya, siswa tidak rajin lagi belajar dan akan berakibat pada penurunan hasil berikutnya. Hasil bagi siswa yang tidak memuaskan, hal ini bisa menjadikan motivasi untuk memperbaikinya guna mencapai hasil yang maksimal. Bahkan dapat pula menjadi down dan putus asa. Lalu apa fungsi evaluasi bagi guru? Yaitu dapat mengetahui siswa mana yang menguasai pelajaran dan mana yang belum menguasainya. Juga dapat mengetahui ketepatan metode yang digunakan dalam menyampaikan bahan pelajaran. Juga dapat dijadikan bahan remedial dan umpan balik pengajaran bila hasil evaluasi tidak berhasil. Lalu fungsi evaluasi bagi sekolah apa saja? Yaitu untuk mengukur ketepatan kurikulum atau silabus, untuk mengukur tingkat kemajuan sekolah, mengukur keberhasilan guru dalam mengajar, untuk meningkatkan prestasi kerja dan memperbaiki kelemahan dan kekurangan. Lalu prinsip evaluasi, dasar-dasarnya apa saja? Evaluasi bertujuan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembelajaran bagi masyarakat. Evaluasi juga seni. Tidak ada evaluasi yang sempurna meski dilakukan dengan metode yang berbeda. Pelaku evaluasi adalah evaluasi tidak memberikan jawaban atas suatu pertanyaan tertentu. Evaluator tidak berwenang untuk memberikan rekomendasi terhadap keberlangsungan suatu program. Evaluator hanya membantu memberikan alternatif. Penelitian evaluasi adalah tanggung jawab tim, bukan perorangan. Evaluasi adalah proses. Jika diperlukan revisi, maka dilakukan revisi. Evaluasi memerlukan data yang akurat dan cukup, hingga perlu pengalaman untuk pendalaman metode penggalian informasi. Evaluasi akan mantap apabila dilakukan dengan instrumen dan teknik yang applicable. Evaluasi memberikan gambaran deskriptif yang jelas mengenai hubungan sebab akibat, bukan terpaku pada angka soal tes. Maka prinsip-prinsip penilaian adalah sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel. Berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Teknik dan instrumen penilaian ada PHB oleh pendidik menggunakan berbagai bentuk teknik. Ada tes, observasi,
penugasan, bentuk lain sesuai dengan kriteria kompetensi dan tingkat perkembangan siswa. Ada teknik tes berupa tes tertulis, tes lisan, tes praktik, atau tes kinerja. Teknik observasi dilakukan selama pembelajaran berlangsung atau di luar kegiatan pembelajaran. Teknik penugasan perorangan atau kelompok dapat berbentuk tugas rumah atau proyek. Instrumen penilaian oleh pendidik memenuhi persyaratan, ada substansi, konstruksi, bahasa. Instrumen penilaian oleh satuan pendidikan memenuhi persyaratan A, B, C, serta D, memiliki bukti validitas empirik. Instrumen penilaian oleh pemerintah memenuhi persyaratan A, B, C, D, serta E, serta menghasilkan skor yang dapat dibandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Penilaian oleh pendidik berkesinambungan, memantau proses kemajuan belajar siswa untuk meningkatkan efektivitas kegiatan pembelajaran, meliputi menginformasikan silabus, mengembangkan indikator pencapaian, mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. Penilaian oleh pendidik menetapkan tes, pengamatan, penugasan, bentuk lainnya. Mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa. Mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa. Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Melaporkan hasil penilaian, akhlak bagi guru agama, dan hasil penilaian kepribadian bagi guru pendidikan kewarganegaraan. Penilaian oleh satuan pendidikan menentukan KKM, mengkoordinasikan ulangan tengah dan akhir semester, serta ulangan kenaikan kelas, menentukan kriteria kenaikan kelas, menentukan kriteria program pembelajaran satuan pendidikan, menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika dan kelompok mata belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan, menyelenggarakan ujian sekolah, melaporkan hasil penilaian mata pelajaran, melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan, menentukan kelulusan siswa, menerbitkan surat kelulusan, menerbitkan ijazah. Penilaian oleh pemerintah, PHB oleh pemerintah dilakukan, bentuknya bisa ANBK ya dan sebagainya. ANBK didukung oleh sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal dalam rangka pemetaan mutu program dan satuan pendidikan. Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap ANBK. Hasil ANBK menjadi salah satu pertimbangan dalam pembinaan dan memberikan bantuan. Hasil ANBK digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan kelulusan siswa. Hasil ANBK digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan siswa dari satuan pendidikan yang kriteria lulusannya ditetapkan setiap tahun. Itulah tentang penilaian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.